Halo Sobat Lifestyle, saya Dr. Dian Burhansa, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Omni Pekayon. Kembali lagi di sesi Tanya Dokter kali ini. Saya akan membahas tentang TORS, suatu penyakit yang sering kita dengar dan sering kita temukan juga, dan bahkan pada pemeriksaan-pemeriksaan prakehamilan pun sering dianjurkan oleh dokter. TORS sendiri itu sebenarnya adalah kependekan dari Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes. Tapi ada beberapa yang memperluas sebenarnya TORS itu sendiri, yaitu T-nya itu Toxoplasma, O-nya itu adalah other infection, yaitu meliputi sipilis atau infeksi Streptococcus beta hemolyticus, kemudian R-nya adalah Rubella, kemudian C-nya adalah Cytomegalovirus, kemudian masuk di sana juga adalah Chlamydia trachomatis, dan bisa dimasukkan chickenpox atau yang kita kenal adalah varicella atau cacar air. Kemudian H-nya adalah herpes simplex. Kemudian H yang lain dimasukkan juga hepatitis B dan C. Kemudian HIV, HPV masuk di dalamnya, dan termasuk human parvovirus B19. Ya, sebenarnya vaksin TORS itu yang kita kenal sampai saat ini, tidak semua yang termasuk di dalam TORS itu ada vaksinnya. Yang ada hanya adalah rubella yang kita dapatkan itu dari MR atau MMR. Kemudian mungkin varicella atau chickenpox itu ada vaksinnya. Kemudian hepatitis B itu ada vaksinnya. Nah, yang belum ada itu Toxoplasma, itu belum ada vaksinnya. Kemudian herpes sama Cytomegalovirus sampai saat ini juga belum dikenal luas ada vaksinasinya. Ya, langkahnya adalah pemeriksaan pranikah sebenarnya yang kita harapkan dilakukan, ya, untuk mengetahui apakah sebelum menikah itu kita sudah memiliki kekebalan tubuh terhadap kuman ataupun virus yang masuk di dalam kriteria TORS tadi. Ya, jadi pemeriksaan itu yang sampai saat ini yang paling simpel dikerjakan adalah memeriksa imunoglobulin atau yang kita kenal dengan IG. Bisa IgG dan IgM-nya. Bahkan bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan aviditas IgG-nya. Ini sangat penting. Jadi untuk pemeriksaan pranikah itu saran dari kami ya pemeriksaan TORS itu sendiri. Ya, karena kalau ditemukan misalnya kekebalan tubuh terhadap TORS itu tidak ada, saran kita untuk melakukan vaksinasi sebelum dia masuk ke kehamilan. Ya, termasuk di dalamnya vaksinasi rubella, vaksinasi varicella, ya, maupun mungkin hepatitis B juga yang bisa kita berikan, walaupun mungkin dulu dia pernah mendapatkan vaksinasi itu pada saat dia masih kecil, tapi titernya akan menurun biasanya. Vaksin rubella sebenarnya sudah kita kenal luas sampai saat ini, dan memang sudah biasa diberikan pada anak-anak sebenarnya. Ya, yang masuk di dalamnya adalah MMR atau MR, Mumps, Measles, Rubella Vaccine, atau Measles Rubella Vaccine, yang biasa diberikan mulai usia anak 9 bulan sudah bisa diberikan. Nah, untuk program pranikah dan yang mau memprogramkan kehamilan, biasanya kita anjurkan dulu untuk memeriksa imunoglobulinnya, tingkat titer kekebalan tubuhnya. Kalau titernya rendah, imunoglobulinnya rendah, kita sarankan untuk divaksinasi. Dan vaksinasi rubella disarankan diberikan 3-6 bulan sebelum kehamilan. Jadi bisa diberikan pada saat pranikah atau sudah menikah tapi jangan dulu hamil. Bila terkena, nah ini yang penting yang harus teman-teman Sobat Lifestyle ketahui, bahwa infeksi daripada Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan herpes itu sendiri kita harus mengetahui, dan pemeriksaan sekarang adalah dengan imunoglobulin yang paling simpel. Sebenarnya ada pemeriksaan yang lebih kompleks
yang mungkin yang jarang dikerjakan karena harganya mahal dan kompleks dan hasilnya cukup lama. Yang paling simpel adalah pemeriksaan imunoglobulin, yaitu yang kalau kita gampangnya itu adalah kekebalan tubuh terhadap kuman atau virus tersebut. Nah, untuk mengetahui itu biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu dengan IgG dan IgM terhadap toksoplasma, terhadap rubella, terhadap sitomegalovirus, terhadap herpes simplex. Kita lakukan pemeriksaan imunoglobulin G dan M. Nah, masing-masing imunoglobulin itu ada artinya. Ya, jadi seorang yang contohnya pernah terkena toksoplasma, dia akan memberikan hasil imunoglobulin G positif. Nah, imunoglobulin G positif belum tentu imunoglobulin M-nya positif kalau dia sudah pernah kena toksoplasma di masa lampau. Bila dia pemeriksaan itu ternyata imunoglobulin G dan imunoglobulin M-nya positif, kemungkinan orang tersebut sedang terkena infeksi toksoplasma. Ya, jadi yang perlu diterapi sampai saat ini adalah yang IgG positif dan IgM positif, dan itu terjadinya pada saat dia sedang hamil kalau kita berbicara tentang kehamilan. Ya, dan itu pun kita harus telaah lebih lanjut. Apakah infeksinya terjadi pada saat kehamilan atau infeksinya terjadi sebelum kehamilan. Dan itu bisa kita lakukan pemeriksaan dengan afinitas IgG. Jadi vaksinasi yang kita kenal itu ada rubella, yaitu MR atau MMR. Kemudian termasuk dalamnya bisa vaksinasi hepatitis B atau varicella. Yang tidak dianjurkan adalah rubella dan varicella. Sebaiknya jangan diberikan pada saat hamil dan menyusui. Ya, jadi vaksinasi rubella maupun varicella bisa diberikan minimal 3 bulan sebelum kehamilan itu berlangsung atau setelah menyusui. Pemberian vaksinasi varicella maupun MR bisa diberikan 1-2 kali dosis. Jangka waktunya suntikan pertama, kemudian suntikan kedua bisa 4-8 minggu kemudian. Sekian Tanya Dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe dan share seluas-luasnya. Saya Dr. Dian Burhansa, spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Omni Pekayon. We care with passion.